Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian masih ada yang belum jawab. Ya, ana ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa hadir di majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tanggal berapa? 10. Berarti kurang berapa hari lagi? Masya Allah, tuh langsung paham ya. Memang maksud Anda tanya apa sih kurang berapa hari lagi? Hah? Lebaran apa perpulangan? Perpulangan ya. Antum sudah hafal tanggalnya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 17. MA juga sama? Masya Allah. Berarti kurang lebih berapa hari lagi? 7 atau sekitar 1 minggu. Ya, semingguan. Dan seminggu itu kosong. Ya. Biasanya diisi apa, Ikhwan? Kelas meeting atau remedian. Bagi yang remedi. Nah, oleh karena itu, karena mungkin ini adalah kajian terakhir di semester ini, maka Ana berinisiatif bukan mengisi tentang pelajaran atau kajian bahas kitab, tapi membahas tema yang tematik. Apa itu Ustadz? Ya makanya disimak sampai akhir nanti ya, disimak sampai akhir. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita sebagai seorang pelajar itu boleh gak sih seneng pas datang hari libur itu, seneng boleh gak? Ah boleh. Ini besok nih 1 minggu lagi kita akan liburan. Terus kita merasa seneng. Boleh apa makruh, apa haram? Gak boleh. Harus sedih? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Kenapa boleh? Fadil? Ahmad Fadil. Ditakoni walah tingak-tinguk. Boleh enggak? Kenapa boleh? Bukan termasuk syirik. Masya Allah. Jawabannya di luar Nurul. Tapi masuk nggak apa-apa. Coba MTS apa ya? Takoni ya. Erik, liburan boleh seneng nggak? Boleh seneng? Seneng boleh. Kenapa? Hah? Nggak ada yang larang? Apa iya? Nggak ada yang larang? Bener San? San? Bener. Kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika hari libur tiba, ya, terlebih lagi kita sebagai seorang pelajar, lalu kita merasa senang, bahagia, ya, maka hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja.
bukan haram dan bukan dilarang. Karena kita ini adalah manusia biasa yang juga membutuhkan refreshing, membutuhkan waktu luang untuk istirahat. Dan kejadian ini atau sesuatu hal yang membuat kita bahagia karena kita mungkin sebelumnya melakukan pekerjaan, belajar, menghafal, memahami materi, lalu kita membutuhkan istirahat. Ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi menganjurkan, silahkan istirahat, silahkan refreshing. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui atau bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini adalah salah satu juru tulisnya Nabi Muhammad SAW. Hanzalah adalah salah satu juru tulis yang biasa nulis wahyu dan juga nulis sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah. Terus bertanya Abu Bakar kepada Hanzalah, "Kaifa bikal yaum ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu hari ini wahai Hanzalah? Lalu kata Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Subhanallah. Ditanya kabarnya, dia malah jawab, Abu Bakar, Hanzalah ini telah munafik. Dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Maka Abu Bakar pun heran. Kemudian bertanya kepada Hanzalah, "Mataqul ya Hanzalah? Apa yang kamu katakan tadi wahai Hanzalah? Maksudnya apa? Maksudnya kepriwe?" Maka Hanzalah pun mengatakan, menjelaskan dari apa yang dikatakan tadi, "Wahai Abu Bakar, kenapa ya ketika aku duduk bersama dengan Rasulullah SAW, mendengarkan masalah surga, mendengarkan masalah neraka, itu berbeda ketika aku sudah pulang ke rumah bertemu dengan anak, istri, dan saudara. Kalau di majelisnya Rasul, aku merasa surga itu begitu sangat dekat, sehingga aku ingin bisa masuk ke dalam surga. Ketika disebutkan neraka, neraka itu begitu sangat dekat, dan aku sangat takut masuk ke dalam neraka. Tapi ketika pulang Abu Bakar, kok bisa ya? Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku lupa dengan surga, aku lupa dengan neraka, karena aku tersibukkan dengan keluargaku. Aku seperti orang munafik, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Antum pernah ada perasaan seperti itu? Keluar kelas, ngerti-ngerti nang kamar, ruwe kabare, nyokayne wis dadi wong munafik apa ya? Loh kenapa sih? Mikir nang kelas rasane Masya Allah. Ngapa sih? Turu. Oh, ini beda maning. Ini benar-benar meresapi materi. Kudu turu. Ya. Maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga merespon, oh iya sama, aku juga memiliki perasaan yang seperti engkau rasakan wahai Hanzalah. Bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kita tanyakan keadaan kita yang seperti ini. Wah, ide bagus. Ayo kita datangi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka berdua mendatangi Rasulullah SAW. Ketika mereka berdua bertemu dengan Rasul SAW, mereka menceritakan apa yang sedang mereka alami. Perasaan sedih seperti ini. Maka kata Rasulullah SAW setelah mendengar apa yang disampaikan oleh mereka berdua, kalau tidak salah yang menyampaikan itu Abu Bakar ketika itu, Rasulullah SAW langsung merespon, menjawab dengan bersabda, demi Allah, wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, kalau misalnya kamu terus istiqomah seperti itu, istiqomah dalam artian pengen terus dalam kebaikan, pengen terus dalam ketaatan,
pengen terus ingat surga, pengen terus ingat neraka, supaya tidak melakukan sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan, niscaya para malaikat akan menyalami kalian. Artinya apa? Kok kowe udah menungsa, tapi malaikat. Kenapa? Yang sudah memikirkan seperti itu, ketaatan dan seterusnya yang semisalnya, itu adalah malaikat. Adapun manusia wajar, ya kadang futur, kadang semangat. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, sa'atan ya Hanzalah, sejenak dan sejenak wahai Hanzalah. Sejenak kamu ikut kajian, sejenak kamu bekerja, sejenak kamu ikut taklim, sejenak kamu istirahat bersama dengan keluargamu, bersama dengan teman-temanmu. Karena setiap dari mereka itu memiliki hak. Diri antum memiliki hak, teman antum memiliki hak, orang tua antum, saudara antum, adik, kakak, itu masing-masing dari mereka memiliki hak. Kalau antum sudah merasa lelah dalam belajar, sinau dari Isya sampai jam 12 malam, Masya Allah, karena ngisuk Arab ulangan misal, nek wis ngantuk ya wis istirahat. Tapi Ustadz tanggung tinggal 2 halaman, 3 halaman, istirahat. Nek ngisuk meriang malah melune susulan, pas susulan jebule kelalen kabeh. Diri kita itu memiliki hak. Dan di antara hak yang akan kita lakukan di akhir-akhir minggu ini adalah kita istirahat di rumah. Jadi boleh kita merasa senang, boleh kita merasa alhamdulillah ya, akhirnya bisa pulang ke rumah. Tapi tetap ada catatannya. Tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah. Ana izin minum dulu. Jadi ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita boleh merasa senang ketika liburan itu datang. Tapi tetap ada catatan yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengisi liburan dengan penuh manfaat. Dan ini adalah bekal, dalam tanda kutip, bekal untuk kalian dari kami para asatid ketika kalian menikmati liburan nanti di rumah. Insya Allah ada 5 atau 4 nanti akan disampaikan. Yang pertama dan yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bertakwa itu bagaimana? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Contoh bertakwa. Salat 5 waktu. Kenapa salat? Tiang agama. Wis. Contoh lain. Siapa ya? Zakir. Contoh takwa apa? Takut kepada Allah, tapi maksiat terus meninggalkan ya. Jadi ringkasnya takwa itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu paling ringkas dan paling mudah dipahami. Ada penjelasan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau ulama yang lain yang mengatakan takwa itu adalah engkau menjalankan perintah karena cahaya hidayah dari Allah, dan engkau meninggalkan larangan karena cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Nggak cuma di pondok. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sebagian santri itu kadang ada yang bertakwa kepada Allah hanya di pondok. Salat nang pondok, nang rumah ora salat, subhanallah. Ana sing kayak gue kebangetan ya. Takut dalam tanda kutip hanya ke musyrik. Takut yang sebenarnya enggak kepada Allah. Di pondok Masya Allah sholatnya rajin, masuknya gasik ke masjid. Karena dioprak-opraki nang musrif. Pas nang rumah mangkate pas skomat atau misalnya nembe krungu imame amin. Oke, nembe amin. Butuh. Jangan seperti itu, ikhwan. Ya. Contoh ini sholat. Kalau telat ya, meskipun dibilang mending gitu, tapi tetap lebih baik yang awal. Telat sholat sih lebih mending daripada yang sampai meninggalkan. Subhanallah. Jadi rasanya itu dia ketika di pondok sholatnya begitu sangat berat. Ketika sampai rumah seakan-akan dia seperti singa yang keluar dari kandang. Bebas ya, alhamdulillah ora sholat maning, subhanallah. Ya. Padahal ayatnya sudah dihafal, ancaman orang yang meninggalkan sholat sudah dia ketahui. Orang yang meninggalkan sholat diancam masuk mana? Neraka. Neraka apa? Sakor, subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat neraka kok khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah perkara yang sangat besar. Ketika diceritakan oleh Allah, ketika para penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka di dalam neraka, mereka bertanya dari atas kepada penduduk neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka kata mereka, ucapan yang pertama kali mereka lontarkan dari mulut mereka adalah qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Ini Al-Quran. Kalau sampai kok na'udzubillahi min dzalik keluar dari pondok sholatnya putus, berkuiku mati, ya Allah, belum su'ul khotimah. Maka hati-hati, sholat tetap dijalankan di rumah, jangan sampai tidak. Contoh lain apa Ustadz? Ketika di pondok nggak pegang HP, Masya Allah. Bagi yang tidak, biasanya mbok anak sing umpet-umpetan, bokan. Di pondok Masya Allah terjaga, yang dilihat santri laki-laki, yang dilihat masjid, mushaf Al-Quran, buku pelajaran. Pas liburan, wah. Di sini Androidnya, di sini gadgetnya, di sini Al-Quran. Set, akhirnya apa? Lah sekali-kali lah. 5 menit. 5 menit lebih 2 jam maksudnya. Akhirnya scroll. Yang berapa bulan mata dia digunakan untuk membaca Al-Quran, sekarang baca status, lihat sesuatu yang haram, subhanallah. Ya. Maka hati-hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika antum scroll ya kan, itu antum lagi dilihat sama Allah. Nih sekarang ya, bayangan gambarannya, gambaran sederhananya,
antum buka situs yang dilarang, nengisor gue. Pak Kanto sekanganan deleng antum sekang TV. Antum isin ora? Ora, subhanallah. Kudu dirukiyah gue. Dirukiyah jamaah ya. Subhanallah, bisa-bisanya orang dilihat Ustadz Sukanto, Ustadz Muhammad, Ustadz Rizko, Ustadz yang lain, dilihat subhanallah jebule kiye nang pondok padahal ngapalna Quran, hadis, dilihat CCTV. Nah sekarang antum bayangkan Allah yang melihat, apa orang izin ya? Padahal kalau sholat antum bilang katanya Allahu Akbar, Allah yang paling besar, tapi ketika nge-scroll Allah sudah nggak besar lagi, subhanallah. Yang besar apa? Hawa nafsunya. Dia lebih memilih hawa nafsu daripada Allah, subhanallah. Maka ingat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Contoh lain, kalau di pondok, subhanallah, bangunnya gasik, subuh, bangunin temennya, akhi, sholat, ayo sholat, ayo sholat. Nengumah, masya Allah, ambil HP, ukhti sudah saatnya menunaikan sholat subuh. Ya. Ukhti jangan lupa puasa Senin Kamis. Ya. Ukhti jangan lupa apa maning, mumpung hari Jumat sore berdoa ya supaya kita bisa selalu bersama, subhanallah. Ya. Ini parah ya. Ini parah ini. Ini kan sudah berbanding 180 derajat. Neng pondok gugai kancane, neng umah gugai anaknya tanggane. Sing neng umah ora digugai. Subhanallah. Adine turu jorna. Wong liya sing nggak tahu siapa dimiskoli bae dengan orang balas-balas. Sebelum diblokir. Ya syukur ya, kabus. Ini contoh ya. Yang pertama jadi apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Antum melakukan itu semua akan ditanya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, mata, hati, semuanya itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Telinga antum untuk mendengarkan apa, mata antum untuk melihat apa, hati antum memikirkan apa, berniat untuk apa, itu semua akan ditanya. Maka hati-hatilah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan ketika di rumah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan ini sudah kita bahas ya di kajian akhlak. Ketika di rumah itu adalah kesempatan emas antum untuk berbakti kepada orang tua. Contohnya apa Ustadz? Membersihkan piring, kamar mandi. Di sini rajin membersihkan kamar mandi, masa di rumah tidak? Mencuci baju, jangan sampai kok bajunya yang dicucikan oleh orang tua, oleh ibu. Ini gak habis fikri, gak habis pikir ya, gak maksud. Kayak bahasa sikijen, subhanallah. Anak pertama ya, jujur, anak pertama baca kayak gitu, biasanya kan ya sekarang itu akun-akun yang disponsori itu kadang-kadang kan muncul di Facebook. Itu kadang ada komentar yang tahu-tahu ke screenshot gitu biasanya. Anak pertama baca, maksudnya sih apa, typo apa kepriwe? Habis fikri, gak masuk akmal, akmal melasi. Terus apa maning? Jebule ya Allah, anak nabe.
Nah ini nggak masuk akmal ini. Santri kok kelambine dikumbah nah. Subhanallah. Padahal nang pondok sering ngumbah dewek, sering nyuci sendiri. Apa laundry? Nyuci sendiri lah ya, nyuci sendiri. Nyuci sendiri ya. Nah, kalau di rumah praktekkan apa yang sudah antum pelajari di pondok ya. Kemudian contoh yang lain, ngucapin kata-kata yang baik kepada orang tua, dengerin apa yang disampaikan oleh orang tua ya. Bukan malah membantah, udah malah ngancem ya. Aja kayak gini, lo nyong pengennya kayak gini, nek orang nyong bunuh diri. Subhanallah. Aja kayak gini, lah mau nyong pengennya kayak gini, nek orang nyong ya murtad. Subhanallah, lock out. Allahu Akbar. Belajarnya kepriwe? Jangan seperti itu ya kawan. Orang tua antum ketika sedang mengarahkan kepada antum, memberikan masukan, itu yang sesuatu yang baik. Kalau sudah sore pulang, biasanya MTS ini kan masih diperhatikan oleh orang tua. Mau maghrib pulang dicari, ya pulang. Udah malam main pulang, ya pulang. Dulu itu anak ketika SMP anak kan di umum, dan anak belum kenal kajian sama sekali. Dulu anak sering main jam habis isya keluar gitu, jagongan tok ya. Semoga Allah mengampuni anak. Dan amin, jazakallah khair. Dan ketika di tongkrongan itu ikhwan, tahu nggak? Anak adalah orang yang paling pertama pulang. Kenapa? Dijemput nang ibu anak. Ya alhamdulillah, berarti ibu anak sayang sama anak. Meskipun anak mendapatkan berbagai macam cacian dari teman anak, lo kasih temen, padahal udah jam 8:30, 8:30 sebengi burung. Kalau kata sebagian teman anak, wah si sore nu terus balik. Nah ibunya udah datang ya wis balik. Kalau anak jam 9 belum pulang pasti dijemput. Tapi kadang anak juga lihat jam, oh udah jam 9. Bahkan kadang buat ledekan sama temen anak, no wis jam 9 ge ora bali. Alhamdulillah, itu bentuk kasih sayang ibu anak kepada anak, supaya ya mungkin kalau misalnya ibu anak membiarkan anak sampai larut malam, subhanallah nggak tahu apa yang terjadi. Jadi antum berbakti sama orang tua, ikuti arahan orang tua, dan ingat jangan sok-sokan menceramahi mereka. Meskipun ilmu antum itu sudah sangat banyak, hafalan sudah beratus-ratus hadis, ayat sudah beribu-ribu ayat misalnya, tetap jaga lisan antum, jangan sampai keluar kata-kata seakan-akan antum itu adalah gurunya dia, gurunya orang tua antum. Jangan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, kisah nyata yang dialami oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama besar min a'immatil arba'. Ya, ada madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi ya. Imam Abu Hanifah ya, rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan beliau itu memiliki seorang ibu yang unik. Jadi pernah suatu hari ibunya ini mendapati sebuah permasalahan, yaitu permasalahan tentang melanggar sumpah. Jadi kalau ada orang dia bersumpah, demi Allah saya akan ini dan ini, tapi ternyata dia melanggar sumpahnya, kena kafarat. Apa kafaratnya? Kelas 10 apa Ja'far? Iya, sebelum itu apa? Itu yang itu paling terakhir. Hah?
Memberi makan orang miskin sebanyak berapa? 10. Kalau tidak bisa, memberi pakaian kepada orang miskin sebanyak 10. Kalau tidak bisa, membebaskan budak. Kalau nggak bisa, berpuasa 3 hari, tidak berturut-turut tidak apa-apa. Dalilnya di surat Al-Maidah ayat 89. Nah, di sini ibunya bertanya tentang masalah melanggar sumpah. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pun menjawab, kalau ada orang melanggar sumpah itu seperti ini Bu. Ternyata respon ibunya apa? Lah, aku kurang puas dengan jawabanmu. Kayaknya bukan seperti itu loh. Subhanallah. Apakah Imam Abu Hanifah marah? Ngeyel, iya kau temenan kau apa kayak gue? Enggak. Nah kalau percaya ge Qur'ane ge, dalile. Enggak seperti itu, ikhwan. Ibunya ketika itu minta ke anaknya Imam Abu Hanifah, "Nak, bawakan aku ke Zur'ah Al-Qas." Zur'ah Al-Qas ini adalah seorang ulama, tapi dia ilmunya sangat jauh dari Abu Hanifah. Dan dia adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Bawakan aku kepada dia, wahai nak. Maka Imam Abu Hanifah membawa ibunya. Imam Abu Hanifah nggak ngomong, "Bu, kali muridnya nyong singge giye." Enggak seperti itu. Langsung dibawa, "Ayo Bu, kita ke sana." Menemui Zur'ah Al-Qas. Pas udah ketemu sama Zur'ah kaget. Wih, Imam, sang guru datang. Akhirnya bertanya, apa keperluannya? Imam Abu Hanifah menjelaskan, saya ada perlu ini. Ibuku ingin bertanya sesuatu, meminta fatwa kepadamu tentang masalah ini. Kaget langsung, orang salah ya. Padahal kan aku muridmu. Menang. Dengarkan saja. Lalu jawab. Dibisiki sama Imam Abu Hanifah. Nanti beliau akan tanya masalah ini, jawab seperti ini. Oke, sip. Ya. Tapi langkah amplop ya. Oke, sip. Siap, guru. Maka ibunya tanya, kemudian dijawab begini. Setelah itu pulang. Sudah. Enggak ada keributan. Masya Allah. Akhlaknya luar biasa ya, man. Kira-kira antum kuat nyontoh seperti itu? Nak, tolong WA na kancamu gie. Padahal kancane antum ranking terakhir misal ya. Tolong takokna masalah gie. Duh, Bu, kali bocah kayak gie lah, ora cocok nyoba, padahal dia ranking 2 misalnya. Tapi ibunya pengen tanya ke temannya dia yang rankingnya bawah misalnya. Antum tetap ngirimna WA? Berat ya, gengsi. Subhanallah. Ini akhlaknya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Suatu hari juga pernah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala diminta oleh ibunya untuk datang ke majelisnya Umar bin Dinar. Dan Umar bin Dinar ini juga muridnya Imam Abu Hanifah. Untuk ikut kajiannya, maka diantar sama Imam Abu Hanifah. Nggak protes, nggak ngomong apapun, karena akhlaknya yang luar biasa. Dan dikatakan Ikhwan, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah berpendapat salah satu hal yang memudahkan seseorang itu mendapatkan hidayah adalah karena bakti dia kepada orang tua. Kalau antum ingin dimudahkan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaktilah kepada orang tua supaya ilmu antum bermanfaat, ilmu antum bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbaktilah pada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Ini yang keberapa? Kedua. Sekarang yang ketiga. Memurojaah ilmu yang telah dimiliki. Murojaah itu apa?
mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang ilmu yang telah kita pelajari. Dan ilmu yang paling utama itu apa? Al-Quran. Ya. Antum memperbanyak murojaah Al-Quran. Jangan sampai sehari kok nggak baca Al-Quran, subhanallah. Dan ketika seorang pelajar, guru kami sering mengatakan dan sering mengingatkan, di antara ciri seorang penuntut ilmu itu ikhlas dalam belajarnya, maka dia akan dengan sukarela memurojaah ilmu yang pernah dia pelajari tanpa adanya paksaan. Kalau antum ingin mengukur diri antum apakah sudah ikhlas dalam belajar atau belum, di antara caranya adalah lihat diri antum di rumah. Apakah antum mau buka pelajaran, buku pelajaran Al-Quran untuk dimurojaah atau tidak? Kepriwe arep buka buku pelajaran, Ustaz, bukunya tak tinggal kabeh. Bawa 1 atau 2 buku yang menurut antum itu sangat senang dengan pelajaran itu. Terus antum baca-baca saja, nggak usah dihafal, dibaca saja. Kadang itu baca dengan perasaan senang jauh lebih masuk daripada menghafal dengan keterpaksaan. Antum baca dengan perasaan senang, anak pengen tahu nih masalah ini, dibaca dengan rasa senang, itu masuk kepada pikiran kita, memahaminya itu jauh lebih mudah daripada menghafal. Hafalan yang dipaksakan maksudnya ya. Ini terkadang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berakhlak mulia. Nanti antum ketika keluar dari pondok liburan, maka sebisa mungkin jaga akhlak antum, adab antum kepada orang lain, kepada tetangga antum, kepada keluarga antum, jauh lebih utama. Ini yang keempat, berakhlak atau beradab kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan juga guru antum. Siapa tahu di sini gurune adalah tetangganya. Ada di sini tangganya adalah gurunya sendiri? Ya ada ya mungkin ya. Maka ketika bertemu ya antum sebagaimana ketika ketemu di pondok, salaman, senyum. Ustaz nyonong pondok jarang salaman, senyum. Apakah seperti di pondok? Ya ora, diperbaiki. Ini bentuk dari adab kepada guru. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah gunakan gadget dengan sebaik mungkin. Gunakan gadget dengan sebaik mungkin. HP kita itu ikhwan bagaikan pisau yang bermata 2. Terkadang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, di lain sisi juga bisa digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka antum harus cerdas dalam memanfaatkan HP. Jangan nge-share video-video yang takutnya nanti jadi dosa jariah ya. Lagi viral ini itu, subhanallah, di-share. Kalau kita meninggal, siapa yang tahu password kita? Siapa yang akan menghapus video itu? Kalau kita meninggal ternyata video itu masih ada dilihat oleh orang sampai ribuan mungkin, subhanallah, dosa jariah. Nggawe video jedak-jeduk, subhanallah, di-share, sing diedit ustadz maning. Dede ngerti Ustaz? Anak pernah lihat ustadznya kayak gambarnya. Ini kalau di-share kemudian dilihat oleh banyak orang, subhanallah, apa antum nggak khawatir itu jadi dosa jariah? Wong-wong pada guyon, dilecehkan akhirnya ustadznya. Jangan, dihapus ya. Ini bisa jadi dosa jariah.
Dan di sisi lain, media sosial, gadget bisa menjadi pahala jariah kalau antum nge-share sesuatu yang bermanfaat. Nge-share kajian-kajian yang ada di YouTube Darus Sunnah, di-share, atau ustadz-ustadz yang lain di-share ya. Supaya nanti orang yang melihat, orang yang bisa mengambil manfaat itu bisa menjadi pahala, rekening pahala bagi antum nanti di hari akhir biidznillah ta'ala. Dan kalau mau ngedit video atau konten-konten gambar ya, quotes-quotes, kata-kata, maka sebisa mungkin sesuatu yang baik. Jangan sampai kita tanpa filter, tanpa penyaring, maksudnya asal gitu ya. Kemarin anak khutbah Jumat, sholat khutbah Jumat di Masjid At-Taqwa di Haji Barang, itu ada satu quote yang cukup bagus. Ana mohon maaf kalau kata-kata Ana salah ya, karena Ana nggak bisa bahasa Inggris. Think today and speak tomorrow. Apa artinya? Pikirkan terlebih dahulu, baru bicara. Itu maknanya. Berpikir dahulu sebelum bertindak. Pikir hari ini, ngucapin besok, itu arti letter luck-nya. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini perkataannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya. Jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 bekal liburan untuk antum dari kami para asatid. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dijalankan, dan semoga nanti ketika liburan antum bisa memanfaatkannya dengan baik dan antum kembali ke sini dengan semangat yang baru, kemudian keadaan yang lebih baik, sehingga apa yang antum pelajari bisa bermanfaat bagi antum. Sudah masuk azan belum? Mau azan dulu ya? Azan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit. Habis itu setelah selesai langsung qomat. Siapa mau azannya? Atau muadzin enak buat Syekhuna. Sahih? Ahmad Syekhuna? Taqaddam. Sabar, Pak. Ayo Syekhuna. Kita akan baca satu-satu agak cepat ya. Mungkin sampai jam 7 saja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan orang tua dan bagaimana menghindari atau menjauhi kebiasaan buruk santri ketika di rumah? Yang pertama, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan orang tua? Antum tunjukkan kepada orang tua akhlak yang mulia. Itu kunci yang insya Allah paling manjur, Ikhwan. Orang tua itu sangat senang sekali kalau anaknya berakhlak mulia. Bisa dijamin lah, kalau antum berakhlak mulia ke orang tua pasti akan mengembalikan kepercayaan yang mungkin dulu pernah dia lupakan. Dan bagaimana menghindari atau menjauhi kebiasaan buruk? Ya tadi udah disebutkan, perbanyak berdoa, ingat kematian ya. Itu yang belum disebutkan, dan yang lainnya yang poin-poin yang telah disebutkan tadi. Antum catat atau enggak itu? Kemudian bagaimana jika seseorang mengkisos, Masya Allah, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan orang tersebut? Misal si A ngomongin si B, lalu si B tidak terima, kemudian memukul si A, padahal si B juga sering ngomongin si A. Yang pertama, si A ini ngomongin kenapa? Kalau cuma iseng ngomongin jadi gibah, ya dia sudah zolim. Apa manfaatnya gitu ya? Kalau misalnya memang ada maslahat ya, supaya si B ini menjadi baik lagi, maka insya Allah nggak apa-apa. Kalau misalnya itu sebuah kezoliman, maka dia telah berbuat zolim.
Masalahnya sekarang yang kedua, si B kok balasnya memukul. Itu balasan yang zolim karena kezolimannya berbeda. Karena kezolimannya berbeda. Tapi ya wis lah, rasa apa namanya? Enggak usah gunjing, enggak usah ngibai, rugi dua-duanya ya. Rugi dua-duanya. Antum yang gibah bisa rugi dunia akhirat. Ya, karena apa? Karena antum berkaitan dengan Bani Adam, kalau teman antum enggak memaafkan, ya antum bisa mendapatkan tanggungan nanti di akhirat. Nah, yang B mukul juga. Dia juga zolim kepada si A karena kezolimannya jauh lebih tinggi, mukul. Masih betul ketiah maning misal. Itu juga nanti akan dapat tanggungan di hari kiamat. Maka dua-duanya rugi, nggak ada yang untung. Udah nggak usah saling tukaran. Ustadz mau nanya, apa hukum mengagumi dia di dalam hati? Dia siapa ini? Ya. Di dalam apa hukum mengagumi dia di dalam hati saja, tidak diungkapkan karena takut Allah? Insya Allah nggak apa-apa, cuma ngagum saja. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Dan antum nggak usah mikirin seperti itu ya, Pak. Takutnya apa? Itu menjadi pintu setan yang nanti lama-lama antum jadi mengagumi, ada keinginan, penasaran, tahu nomor HP-nya, tahu Instagram-nya apa. Nanti selangkah demi selangkah akan membawa antum pada hal-hal yang diharamkan. Kalau antum memang benar takut kepada Allah, maka jangan sampai antum melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau sekedar mengagumi terus diiringi dengan doa, ya Allah, jaga dia, semoga dia jadi jodoh saya. Amin. Kalau misalnya tidak, ya jalla ya Allah. Walah yang nyangan. Ya. Tanda tulusnya cinta seseorang kepada orang lain adalah mendoakan dalam diam. Apa Ustaz mau tanya? Kalau HM apa ini? Hah? Hak milik. Oh. Kalau hak milik parfum buat sholat, berarti gosok ya? Punya orang lain dipakai? Dosa ya. Lalu yang di sebelahnya merasa nyaman. Nah, anu wangi. Jebule sing jejere ki ngene wonge. Loh, ki parfume denge kayak kenal ya. Ya orang nyaman. Malaikat juga terasa nyaman. Ngerti Kang Di? Apakah dia akan mendapatkan pahala? Walau alam. Sesuatu yang dilakukan dia awalnya apa? Haram. Tapi membuat orang bahagia. Kira-kira dapat pahala enggak? Antum haji dengan uang korupsi. Ya, silahkan direnungkan. Silahkan direnungkan. Bagaimana jika kita dulu pernah nge-share video jeduk-jeduk di akun YouTube, lalu kita ingin menghapusnya, namun akun YouTube kita menghilang atau dihack. Kalau dihack berarti kan udah nggak kelihatan lagi kan? Ya sudah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bertaubat. Ya. Itu makanya hati-hati ya. Apa Ustaz? Mau tanya, kalau misalnya kita punya hutang lalu orang yang kita hutangi tidak bertemu dengan kita, lalu bagaimana cara kita membayarnya? Kalau nggak ketemunya masih hidup, ya dicari. Harus dicari sampai ketemu. Kalau ternyata sudah meninggal, maka antum infakkan uang sejumlah yang antum hutang kepada fulan, lalu disalurkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal antum utang 1 juta ke orang lain, ke teman antum, ternyata teman antum meninggal. Kepriwe ya? Antum bisa infakkan ke orang lain, ke keluarga dia, ke anak dia, ke saudara dia, ke ibu dia,
atas nama teman antum yang meninggal atau orang yang antum minta hutang ke dia atas namanya. Aku infak ini atas nama dia ya Allah, pahalanya untuk dia. Insya Allah itu akan meringankan beban antum insya Allah. Afan Ustadz mau tanya, bagaimana cara kita untuk menahan hawa nafsu yang sangat besar? Nah tadi sudah disebutkan ya, antum lihat catatannya. Apa hukum ngobrol, chattingan dengan lawan jenis cowok atau cewek secara online dengan maksud hanya ingin ngobrol biasa? Nah ini bahaya ini ya. Udah buka pintu setan ya. Nanti lama-lama nggak biasa tapi luar biasa ngobrolnya. Setan itu licik ya. Setan itu licik. Anda masih ingat Ustadz Abdul Zain pernah bilang, jangan nyebut setan itu pintar cerdas, tapi licik ya. Itu lebih pas untuk setan. Setan itu licik. Kadang kenapa licik? Karena kadang ketika ingin menyesatkan seseorang itu caranya begitu halus, kadang sampai nggak dirasa oleh orangnya, hingga pada akhirnya dia terjerumus pada kubangan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukum menceritakan yang sebenarnya terjadi di pondok, kebaikan atau keburukan, kepada orang umum, karena mereka menganggap orang pondok itu si paling baik atau alim? Takutnya mereka berlebih-lebihan. Ya antum ceritakan apa adanya, tapi jangan berlebih-lebihan juga. Ketika antum menceritakan keburukan, antum jangan lupa cerita kebaikannya juga. Antum melihat keburukan yang ada di pondok, kira-kira jauh lebih besar apa lebih kecil daripada kebaikannya. Jangan sampai orang lain menganggap pondok kita itu adalah pondok yang serem, padahal di situ Masya Allah teman antum ada yang hafal hampir 30 juz, atau mungkin sudah ada yang 30 juz, antum nggak cerita. Teman antum Masya Allah ada yang lomba menang, antum nggak cerita. Teman antum Masya Allah kalau main bola set ya, antum nggak cerita. Sini cerita kenapa? Iya metu. Ya masyarakat umum akan image-nya ya pondok meti ini teman harus imbang. Dan antum harus tahu pondok kita ini alhamdulillah kebaikannya jauh lebih gede daripada keburukan-keburukan. Yang melakukan keburukan itu berapa orang sih? Itu sudah sunatullah. Ya, antum cari pondok dimanapun pasti ada anak yang bandel, tapi itu nggak mayoritas, cuma segelintir, oknum, ya, oknum. Lalu bagaimana cara menanggapi mereka? Apakah harus diceritakan semuanya atau tidak? Yang perlu-perlu aja, karena sebagian orang di luar takutnya nanti cuma cari informasi yang buruk-buruk lalu dijadikan fitnah. Ini tanya masalah mie instan, antum tanya ke Ustadz Ikhwan atau Ustadz Ali ya. Ya memang aslinya mubah, tapi kalau sudah jadi peraturan ya antum harus taati, jangan sampai dilanggar. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya ikhwan sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.